Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Buat warga Medan dan sekitarnya, kita berjumpa kembali bersama saya Selamat Yani, instruktur MBMD khusus mengemudi mobil cepat dan praktis. Nah, kali ini kita membicarakan tentang ketakutan ketika ingin mengemudi mobil. Jadi pengalaman saya yang sudah 20 tahun mengajar itu masalahnya di tempat atau masalahnya di ibu-ibu atau di mama-mama. Kalau bapak-bapak dan adik-adik, abang-abang itu nggak gitu problem, nggak gitu masalahnya di ibu-ibu yang ketakutannya terlalu tinggi, belum apa-apa sudah ketakutan duluan. Ini kasusnya buat ibu-ibu nih. Jadi buat ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin mengemudi mobil, kita nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Karena instruktur itu kalau ingin mengemudi atau ingin belajar di kursus mengemudi mobil, instruktur itu ada bantuan. Dia punya rem, dia punya close. Ibu nggak ngendalikan, yang ngendalikan instruktur. Kan nggak ada masalah kan? Kalau ibu takut itu wajar, karena ibu belum terbiasa. Wajar, takut itu wajar. Jadi untuk menghindari ketakutan itu, serahkan semua kepada instruktur. Sama halnya kita naik kapal terbang, pesawat, kalau kita ada di atas, kan kita serahkan semua kepada Allah, kepada Tuhan. Karena kalau kita jatuh, pendek jadi debu. Nah, ini serahkan sama instruktur. Supaya menghilangkan ketakutan itu, serahkan aja sama instruktur. Gak akan terjadi bila instrukturnya gak ngantuk. Jadi buat ibu-ibu, untuk menghindari ketakutan itu wajar ibu-ibu, karena belum terbiasa. Karena pepatah mengatakan bisa kena biasa, itu benar. Jadi ibu karena belum terbiasa di mobil itu, belum apa-apa udah jantungan. Lihat mobil besar-besar, macet, ramai, udah jantungan. Itu sebenarnya ibu karena belum terbiasa, rasa takut. Jadi kalau ibu nanti mengikuti video saya ini, selalu klip, saya akan memberikan pengarahan. Terus supaya memudahkan mengemudi, memudahkan belajar. Sederhana aja ya. Ini saya kasih tips untuk ibu-ibu. Ketika kita masuk dalam mobil, mau mengendarai mobil yang mau belajar atau mengendarai otodidak, belajar sendiri, itu mudah. Ketika ibu masuk ke dalam mobil, ibu harus mengenali dulu apa yang ada benda-benda dalam mobil itu. Mengenali dulu dan tahu fungsinya. Harus tahu ini apa, fungsinya apa. So, kalau udah paham kan gampang. Kan itu dulu kuncinya. Masuk ke dalam harus mengenali dulu. Karena kita udah kalau kenal, harus kita sayangi supaya kita ingat apa yang kita lihat benda dalam mobil. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal, oh ini fungsinya, sayangi supaya ingat, gitu maksudnya. Masuk dalam mobil, kenal apa-apa aja dalam mobil itu, benda apa-apa aja.
contohnya seperti di bawah kaki kita itu ada 3 pedal. Kemudian di sebelah kiri kita ada handle persneling namanya. Kemudian di sebelah kanan itu ada tuas atau lampu sen, ada satu tuas macam handle gitu, itu lampu sen. Kemudian tengah kita yang bulat itu setir. Kalau kita putar ke sini belok kemana, kalau putar ke sini belok kemana, terus kita pahami dulu. Itu dulu, aksesoris yang lainnya nanti menyusul. Itu dulu kita kenali supaya kita bisa belajar mengemudi. Nah, itu dulu kenali, yang pasti-pasti aja. Nah, dan seterusnya fungsi seperti handle yang 3 di bawah itu ada 3, sengaja nggak saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan. Ini untuk motivasi dulu supaya berani dulu. Yang sebelah kanan itu namanya pedal gas. Sebelah kanan pedal gas. Yang tengah namanya pedal rem. Yang sebelah kiri pedal clutch atau kopling. Itu dulu harus ibu ketahui. Fungsinya gimana? Gas itu untuk menambah kecepatan, sedangkan rem untuk berhenti mobil. Kalau kopling sebelah paling kiri itu untuk oper gigi. Setiap ibu oper gigi pijak close, setiap ibu gigi pijak close, setiap oper gigi pijak close. Karena mobil manual, bukan matic. Kalau matic nggak ada close, gas sama rem aja. Gampang kalau matic. Tapi kalau udah bisa bak manual, bisa bak matic, itu pasti benar, ya itu benar. Jadi pedal itu ada 3, fungsinya harus kita tahu. Sudah gitu, sebelah kiri tangan kiri kita ada handle persneling. Handle persneling. Jadi kalau ibu lihat gambarnya itu udah jelas, nampak gambarnya situ udah jelas. Di tengah-tengah itu netral. Kalau kita sorong kiri, kita sorong paling ujung kiri, kandas kiri ke depan itu 1, harus disorong kiri ke depan 1. Kalau 2, rapatkan kiri kandas, tarik ke paling bawah, itu 2. Kalau 3, kembalikan ke netral ke tengah, kembalikan lepas, sorong aja ke depan 3. 4 lurus ke bawah, netralkan kembali ke tengah, kanan kandas ke bawah, R namanya, mundur. Itu dulu diingat, nggak usah repot-repot. Semua itu masalah, asal kita tenang dan rileks. Karena kunci bawa mobil ini, mengemudi ini, yang perdana harus rileks, tenang dan rileks. Jadi ingat semua. Fungsi setir itu kan bulat. Kalau kita belok kanan, ya mobilnya ke kanan. Belok kiri, mobilnya ke kiri. Atrek gitu juga. Atrek. Kalau dia ke kanan, ekornya ke kanan. Kalau kita ke kiri, ekornya ke kiri, sama. Tapi kita atrek lihat belakang supaya tahu dia ekor ke kanan ke kiri. Sama itu. Sudah gitu. Nah, duduk. Sebentar dulu, ya. Duduk dulu bentar. Iya. Oke, nanti kita lanjut karena murid saya datang. Oke. Bye bye.